saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk gimana sih caranya kita memanfaatkan teknologi dalam memanfaatkan asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Mohon maaf kata-katanya begitu ya. Dalam melaksanakan asesmen formatif dan juga sumatif. Nah, baik Bapak Ibu, saya sangat yakin sekali Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan ini ya, dengan aplikasi Quizizz ya. Ini sudah booming banget, tapi saya yakin belum semua dari Bapak Ibu ini mengenal secara jauh atau mungkin explore secara jauh apa aja sih fitur-fitur yang ada di sini. Namun sebelumnya, sebentar ya. Nah, ini Bapak Ibu, bentar. Saya mohon izin share screen lagi. Sudah muncul ya Bapak Ibu ya, share screen saya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi mungkin Bapak Ibu nanti bisa mencari inspirasi terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan bagaimana, kemudian pembelajaran bermakna bagaimana. Bisa nggak sih siswa sekolah dasar itu belajarnya mengintegrasikan teknologi dalam kesehariannya, itu bisa banget Bapak Ibu. Jadi di Instagram saya ini, nah Bapak Ibu nanti bisa follow ya, di @eka_novina_fatma. Nah di sini saya membuktikan Bapak Ibu bahwa siswa SD itu bisa menggunakan teknologi. Dan saya sering Bapak Ibu melakukan dan juga mengajak anak-anak untuk membawa HP di dalam kelas. Nah, paling tidak Bapak Ibu dalam 2 minggu sekali, itu pasti anak-anak akan saya ajak untuk membawa handphone. Nah, nanti bagaimana kita cara untuk membangun kesepakatan kelas agar siswa kita itu bisa mematuhi aturan kita untuk tidak menggunakan HP selama berada di sekolah, nanti akan saya bagikan caranya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya akan berbagi praktik baik ya terkait pemanfaatan Quizizz dalam asesmen formatif dan juga sumatif. Nah, Bapak Ibu bisa langsung menggunakan teleportasi di sini. Nah, tapi yang Bapak Ibu belum banyak explore adalah di fitur barunya. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau masalah soal pilihan ganda, soal isian singkat, saya yakin Bapak Ibu sudah expert ya, sudah banyak yang mencoba. Nah, karena banyak nih akun-akun Bapak Ibu guru yang tag saya terkait dengan asesmen menggunakan mode kertas. Nah, itu saat mulai awal tahun 2023 itu sangat booming banget karena kita sebagai guru tidak perlu lagi repot-repot untuk menganalisis soal, nilai sudah langsung masuk, kemudian analisis butir soal juga sudah bisa terekap, dan siswa tidak perlu capek-capek bawa gawai. Nah, tapi Bapak Ibu di sini saya akan saya contohkan aja. Kalau Bapak Ibu di sini bisa mencari banyak sekali soal-soalnya. Misal, Bapak Ibu ini kelas berapa aja yang hadir ya? Ada yang kelas 5 sama dengan saya? Oke, saya mau cari soal tentang apa nih? Sistem pencernaan misalnya. Sistem pencernaan. Oke, ini udah awal banget ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung cari di sini. Nah, ini akan banyak sekali contoh-contohnya. Nah, misalnya ini, silakan Bapak Ibu ini dilihat dulu. Pesan saya Bapak Ibu, jangan langsung ambil ini secara mentah-mentah. Silakan Bapak Ibu baca dulu, dianalisis dulu soal-soal yang ada di sini. Apakah ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu rumuskan? Apakah ini kedalaman ataupun kedalaman materinya sudah sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan di kelas? Jangan sampai materi yang Bapak Ibu jelaskan masih materi dasar ya, tapi Bapak Ibu membuat soalnya sudah yang levelnya terlalu dalam atau terlalu tinggi, karena itu nanti pasti hasilnya di siswa juga kurang memuaskan. Nah, ini ya. Untuk cara adopsi soal-soalnya. Oke, ini saya ambil beberapa aja Bapak Ibu ya, sebagai contoh. Kita tambahkan soal aja, 1, yang pilihan ganda, kemudian saya kembali. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa membuat sendiri ya soal-soalnya, bisa teleportasi di sini, bisa buat baru. Nah, sekarang saya akan menunjukkan contohnya
buat pertanyaan baru dengan fitur-fitur barunya Bapak Ibu. Contohnya penanda. Nah, penanda ini dulu oleh tim kuisis dari pusat itu namanya hotspot Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah diintegrasikan ke bahasa Indonesia. Nah, hotspot ini contoh soalnya seperti apa? Nah, saya akan tunjukkan di sini. Saya akan masukkan dulu gambarnya Bapak Ibu ya. Kalau soal pilihan ganda kan sudah bisa Bapak Ibu ya. Nah, saya akan berbagi contoh soal yang lain untuk hotspot. Nah, ini saya ambil gambar yang sudah saya unduh di perangkat Bapak Ibu. Saya membuatnya ini menggunakan Canva. Hari gini Bapak Ibu belum pakai Canva, aduh rasanya kayak ketinggalan sesuatu yang sangat jauh gitu Bapak Ibu. Karena Canva itu surganya desain ya bagi kita yang nggak punya mohon maaf yang belum yang daya imajinasinya itu belum secepat dan juga belum sekreatif itu gitu. Karena di Canva sudah menyediakan berbagai macam template. Nah, Bapak Ibu, di soal hotspot ini kita bisa memberikan pertanyaan seperti ini ya. Misalnya tunjukkan ya organ yang bernama mulut dan lambung. Nah, ada dua ya Bapak Ibu ya. Tunjukkan organ yang bernama mulut dan lambung. Kemudian dari hotspotnya ini kita bisa membuat ini Bapak Ibu. Berbagai macam bentuk nih. Ada titik, kemudian ada persegi panjang, kemudian ada bentuk bebas. Jadi bentuknya bisa menyesuaikan bentuk objek yang ada di gambarnya. Nah, kalau titik nih Bapak Ibu ya, titik kita tinggal gini aja nih. Nah, seperti ini. Kita klik satu ya Bapak Ibu, jadi kita tambahkan titik hotspot, klik satu kali, kemudian silahkan arahkan kursornya ke sini. Klik, nah udah jadi. Alarm saya. Oke. Nah, oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita tambahkan lagi titik hotspotnya, mungkin untuk pengecer kita taruh di sini. Kita tambahkan lagi sebanyak apapun yang Bapak Ibu inginkan. Kita taruh di tengah. Kemudian kita tambahkan lagi, taruh di pinggir sebagai usus halus. Nah, oke. Sudah ada 5 hotspot ya Bapak Ibu ya. Sudah ada 5 titik hotspot. Nah, kemudian dari sini kita berikan ininya Bapak Ibu, kunci jawabannya. Mulut ya. Mulut ada di sini. Nah, ini kita klik. Ini kita klik centang Bapak Ibu. Nah, klik. Nah, dia akan berubah menjadi warna hijau. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberikan kunci jawabannya di sini. Kemudian yang kedua adalah lambung. Lambung di mana? Di sini ya. Kita klik satu kali, kemudian kita beri jawaban benar. Nah, seperti ini. Nanti kalau kita mau lihat Bapak Ibu ya, kita cek dulu tampilannya di siswa bagaimana. Nah, nanti tampilan yang akan muncul di siswa Bapak Ibu tampilannya seperti ini. Ini adalah untuk kolom soalnya, tunjukkan organ yang bernama mulut dan lambung. Nah, nanti siswanya tinggal klik aja Bapak Ibu. Gimana? Nah, jawabannya di sini. Nah, ini dia akan berubah menjadi warna hijau. Oke, keren ya Bapak Ibu ya. Ternyata untuk main tunjuk-tunjukkan, biasanya kan Bapak Ibu nggak mungkin ya kalau misalnya membuat gambar secara manual di papan tulis segitu banyaknya, dihapus lagi. Nah, Bapak Ibu bisa mengajak siswanya untuk bermain seperti asesmen formatif ataupun sumatif menggunakan kuisis ini. Ini untuk yang titik hotspot bagian tadi ya. Saya akan ini aja salin duplikat untuk menunjukkan contoh yang lainnya. Ini kan tadi pakai titik ya, memakai titik hotspot. Ini saya hapus aja. Hapusnya gampang banget Bapak Ibu, tinggal diklik aja di sini, kemudian dihapus di sininya. Nah, oke di sini. Nah, ini dihapus aja. Kemudian kita ganti dengan yang lain. Ini titik 3, persegi panjang. Kalau persegi panjang, nah ini ya, beberapa data dapat diubah. Kita ubah ke persegi panjang. Nah, ini kita ginikan aja, jadi mulut. Kemudian, di sini kita tambahkan lagi lambungnya di sini. Bentar. Nah, lambungnya di sini. Kemudian kita tambahkan lagi, ini hatinya di sini. Kita tambahkan lagi ini untuk usus halus. Nah, tapi kalau ini kelemahannya, nanti usus besarnya jadi dia nggak bisa terdeteksi ya. Ini sama Bapak Ibu untuk memberikan kunci jawabannya di sini.
Kita klik aja, kemudian kita berikan kunci jawaban. Oke, kemudian kita klik simpan. Jangan lupa diklik simpan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang free form, nah ini yang keren banget nih Bapak Ibu. Jadi bentuknya itu bisa menyesuaikan dengan objeknya. Kita buat salinan lagi ya. Nah, seperti ini. Ini saya hapus lagi ya. Saya hapus, kemudian saya hapus lagi. Tapi Bapak Ibu, ini nggak bisa dimainkan menggunakan mode kertas ya, karena ini kan bukan tipe soal pilihan ganda. Kalau di mode kertas itu hanya bisa untuk yang pilihan ganda aja. Jadi kalau untuk ini siswanya harus bawa perangkat atau gawai sendiri-sendiri. Kita akan coba yang pakai bentuknya bebas. Nah, di sini ya, ini mulutnya mungkin mau kita bentuk. Nah, ini tinggal titik-titiknya ini kita geser-geser aja. Jadi kita bikin benar. Kemudian kita bentuk lagi ini untuk lambungnya ya. Nah, ini Bapak Ibu kita tahan, kita geser kursornya. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti dia akan membentuk objek lambung. Nah, seperti ini. Nah, oke. Jangan lupa kita kasih tanda kunci jawaban benar. Kemudian di sini ada lagi hati ya sebagai jawaban yang lain. Nah, ini kan aduh lucu banget nih Bapak Ibu. Jadi objeknya itu ketika disentuh atau diklik oleh siswa nanti dia bisa mengarah apakah ini jawabannya betul atau salah. Salah ya, ini enggak, kalau salah enggak usah dicentang Bapak Ibu. Kemudian untuk yang usus halus, saya hapus dulu karena tadi ke ini ya. Aduh, kok ini lagi. Oke, bentar. Oke, yang ini usus halusnya. Oke, gini ya Bapak Ibu. Bentar, nanti kalau saya kelamaan edit ininya, skip aja Bapak Ibu ya. Ini udah contohnya seperti ini. Kita lihat dulu di tampilan siswanya. Loh, kok tadi nggak kesimpan ini ya? Bentar. Oke, saya ulangi lagi. Aduh, ini kursor saya ini yang error ini. Tadi udah berhasil untuk buat lambung, padahal di sini agak banyak nih. Oke, gini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tinggal diklik-klik aja, geser, klik, geser, klik. Oke, sudah jadi satu nih. Oke, benar. Tambah pilihan lagi di sini untuk hati. Oke, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tadi kita udah coba bolak-balik. Nanti Bapak Ibu silahkan bisa dieksplor lagi. Saya mau izin waktu 5 menit lagi ya untuk menunjukkan fitur yang lainnya. Satu lagi Bapak Ibu untuk ini, fitur yang baru yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk assessment dalam kelas. Ini ya, label gambar Bapak Ibu. Nah, ada label gambarnya. Dari gambar yang tadi, nah ini Bapak Ibu bisa modifikasi sesuai dengan mata pelajaran yang ingin Bapak Ibu ajarkan. Saya tambahkan dulu gambarnya Bapak Ibu di sini. Saya nah tadi kan saya sudah praktek pakai gambar IPA ya. Sekarang saya mau pakai contoh IPS. Kita cari gambar langsung di sini Bapak Ibu. Ini apps nya udah terintegrasi dengan Google. Saya mau cari peta ASEAN. Nah, ini di peta ASEAN-nya kita cari yang dia peta buta ya Bapak Ibu ya. Kita cari yang peta buta. Ternyata masih belum ini petanya ini ya. Saya cari dulu yang nggak ada nama negaranya. Ini untuk kelas materi ASEAN untuk kelas 6 ya. Nah, ini nih bisa nih nggak ada namanya negara. Ini kayaknya juga nggak ada nih. Mana ya? Oke, saya contoh aja ini ya Bapak Ibu ya. Saya mau pakai yang ini. Nah, ini tinggal ambil aja Bapak Ibu, kemudian masukkan. Ini contoh, nanti silakan Bapak Ibu bisa cari gambar yang lain, baik itu dari dalam ini sendiri ataupun dari yang lain, unduh dulu dari Google. Misalnya di sini pasangkan negara apa ini Singapura, mana ini negaranya ya? Filipina, negara Filipina dan yang di sini namanya apa ya Bapak Ibu? Thailand ya ini ya. Oke, Thailand. Oke. Nah, kalau ini Bapak Ibu kita tinggal tambahkan opsi di sini. Nah, tambahkan opsi di sini. Misalnya ini Indonesia.
Bukan. Ini kita ganti dulu Filipina. Filipina. Kemudian ada Thailand. Nah, oke Bapak Ibu, biar siswanya agak mikir banyak ya. Ini aja pertanyaannya. Pasangkan peta berikut sesuai dengan nama negaranya. Oke. Kemudian ini ada Indonesia. Ini contohnya 3 ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa membuat sampai 10 banyaknya di sini. Kemudian di sini, nah, oke. Ini kita cek aja biar 3-3-nya atau mau 2 aja. Kalau nanti dia salah nggak apa-apa. Di sini kita pilih 3 ya. Indonesia kita taruh di sini Bapak Ibu. Jadi kalau nanti siswanya mengarahkan ke sini, dia sudah benar. Kemudian Thailand yang hijau ini ya. Nah, di sini. Kemudian Filipina, ini ya, Filipina ada di sebelah sini. Nah, nanti contohnya seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu. Ini soalnya ada kotak-kotaknya ini, siswanya tinggal minta, nanti dia akan kayak drag and drop gitu loh Bapak Ibu. Jadi ini langsung digeret aja sesuai dengan nama negaranya. Nah, keren banget ya. Jadi asesmen sumatif ataupun asesmen formatif itu nggak hanya melulu berupa berupa soal pilihan ganda, isian, uraian, tapi bisa Bapak Ibu modifikasi sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Mungkin ingin memberikan soal dengan bentuk yang berbeda. Nah, silakan Bapak Ibu bisa menggunakan platform Quizizz dalam melaksanakan asesmen formatif maupun sumatif. Nah, hasilnya juga nih Bapak Ibu nanti bisa langsung dilihat ya. Bisa langsung diunduh, Bapak Ibu nggak perlu mengoreksi secara manual, Bapak Ibu bisa langsung melihat kira-kira siswanya ini betulnya di mana, salahnya di mana, kemudian kira-kira skornya berapa. Nah, itu bisa langsung dilihat di hasil kuisisnya ini. Tadi belum saya simpan ya. Oke, saya simpan dulu deh. Oke, tadi apa yang namanya belajar bersama aja. Belajar bersama. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sekarang lagi gandrung-gandrungnya pakai mode Quizizz yang mode kertas ya. Tapi sekali lagi mode kertas hanya bisa digunakan untuk soal pilihan ganda. Untuk soal yang uraian, isian singkat, hotspot, apalagi yang labeling seperti tadi itu masih belum bisa. Nah Bapak Ibu, nanti untuk hasil Bapak Ibu silakan bisa pilih di sini ya hasilnya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan bisa ngulik lagi nih ya di sini. Bapak Ibu bisa memberikan pekerjaan rumah, bisa juga memberikan remedial. Jadi remedial itu Bapak Ibu kepada siswa yang belum memenuhi standar penilaiannya bisa diulangi beberapa kali, tetap menggunakan soal yang sama dan siswa itu akan soalnya itu tidak akan ganti sebelum dia bisa menjawab dengan benar. Itu ada fiturnya di sini. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini hasil-hasil contohnya dari Quizizz yang sudah saya terapkan bersama siswa. Jadi nilainya itu langsung muncul, analisis butir soalnya langsung muncul tanpa Bapak Ibu mengoreksi secara manual. Oke, kayaknya Bapak Ibu yang udah pernah menggunakan Quizizz udah paham banget lah ini terkait dengan unduhnya di mana, kemudian caranya lihatnya gimana, udah pasti udah tahu banget. Oke.